Misteri otak. Bagaimana kesadaran moral mengubah hidup kita? Apakah mungkin seseorang yang kejam, egois, dan tidak berempati bisa berubah? Bagaimana otak kita bisa membentuk ulang dirinya sendiri hanya dengan kesadaran moral? Fakta mengejutkan, tanpa kesadaran moral, otak tidak akan berubah. Tonton sampai akhir dan temukan bagaimana moralitas membentuk pola pikir dan perilaku manusia. Apakah Anda pernah bertanya-tanya, mengapa sebagian orang bisa berubah menjadi lebih baik, sementara yang lain terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama? Mengapa ada orang yang menyesali tindakannya, sementara yang lain tetap tidak peduli? Ternyata, jawabannya tidak hanya soal pengalaman hidup atau latar belakang seseorang, tetapi juga bagaimana otak mereka beroperasi. Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana kesadaran moral menjadi faktor utama yang menggerakkan perubahan dalam otak manusia. Kesadaran moral adalah kemampuan untuk membedakan benar dan salah, serta keinginan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakini oleh individu atau masyarakat. Ini bukan sekadar aturan sosial, tetapi sebuah mekanisme yang ada dalam otak kita. Tanpa kesadaran moral, seseorang tidak akan merasa terdorong untuk berubah. Mereka akan terus berada dalam kebiasaan lama, tanpa mempertanyakan apakah tindakan mereka benar atau salah. Kesadaran moral bukan hanya tentang bagaimana kita melihat dunia, tetapi juga bagaimana otak kita memproses informasi. Ketika seseorang dihadapkan pada dilema moral, ada bagian-bagian spesifik dalam otaknya yang aktif. Bagian otak inilah yang menentukan apakah seseorang akan belajar dari kesalahannya atau justru mengabaikannya. Kita akan membahas bagaimana setiap bagian otak berperan dalam proses ini. Korteks prefrontal ventromedial atau VPPV adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan berbasis moral. Bagian ini menghubungkan tindakan dengan konsekuensi jangka panjang. Jika korteks prefrontal ini tidak aktif, seseorang cenderung mengulang tindakan yang sama tanpa mempertimbangkan dampaknya. Inilah sebabnya, mengapa seseorang yang tidak memiliki kesadaran moral yang tinggi, seringkali tetap melakukan kesalahan yang sama. Insula adalah bagian otak yang memproses rasa bersalah, empati, dan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Ini adalah bagian dari sistem moral manusia yang membantu kita merasakan dampak emosional dari tindakan kita. Jika seseorang memiliki kesadaran moral yang rendah, insula tetap inaktif, menyebabkan mereka tidak merasa bersalah, meskipun melakukan tindakan yang tidak etis. Amigdala berperan dalam memicu rasa takut terhadap konsekuensi. Orang yang memiliki kesadaran moral tinggi, cenderung lebih takut melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Sebaliknya, jika amigdala tidak aktif, seseorang tidak akan takut terhadap konsekuensi negatif, sehingga cenderung terus mengulangi perilaku buruk. Ketika seseorang memiliki kesadaran moral yang rendah, otaknya tidak memiliki dorongan untuk berubah. Mereka tidak melihat ada sesuatu yang salah dengan tindakan mereka. Akibatnya, jalur saraf di otak tetap sama, dan pola perilaku buruk terus berulang. Kabar baiknya, kesadaran moral bukan sesuatu yang statis. Ia bisa ditingkatkan melalui pengalaman hidup, refleksi, dan konsekuensi nyata. Orang yang awalnya tidak peduli dengan moralitas, bisa berubah setelah mengalami konsekuensi dari tindakan mereka. Jika seseorang mulai merasakan kepuasan dari berbuat baik, sistem dopamin dalam otaknya akan terbentuk ulang, dan kebiasaan baik bisa menjadi otomatis. Inilah mengapa penghargaan sosial dan apresiasi sangat penting dalam membentuk kesadaran moral. Lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran moral. Jika seseorang terus berada dalam lingkungan yang mendukung perilaku buruk, mereka tidak akan melihat ada cara hidup lain. Namun, jika individu mulai berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki nilai moral lebih tinggi, otaknya bisa mulai membentuk jalur baru yang memungkinkan perubahan terjadi. Psikopat sering dianggap tidak memiliki kesadaran moral. Otak mereka menunjukkan aktivitas yang rendah dalam area yang berkaitan dengan empati dan rasa bersalah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun sulit, mereka masih bisa berubah jika ada insentif yang cukup kuat. Misalnya,
jika mereka melihat bahwa perubahan akan memberikan keuntungan pribadi. Banyak orang yang dulunya hidup dalam dunia kejahatan, akhirnya berhasil berubah. Mereka tidak hanya menghindari tindakan buruk, tetapi juga membantu orang lain menghindari kesalahan yang sama. Bagaimana perubahan ini terjadi? Apa faktor yang memicu kesadaran moral mereka? Kita akan melihat beberapa kisah nyata yang luar biasa. Kita semua bisa meningkatkan kesadaran moral kita. Salah satu caranya adalah dengan melatih refleksi diri. Merenungkan tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain dapat membantu memperkuat jalur moral dalam otak. Selain itu, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, memahami perspektif orang lain, dan membangun empati bisa mempercepat proses perubahan ini. Kita telah melihat bagaimana kesadaran moral berperan dalam perubahan pola pikir dan perilaku manusia. Tanpa itu, otak kita tidak memiliki alasan untuk membentuk ulang jalurnya. Moralitas bukan hanya norma sosial, tetapi bagian dari biologi kita. Jika kita ingin berubah dan menjadi lebih baik, kita harus memahami bagaimana otak kita bekerja. Sekarang, setelah Anda memahami bagaimana kesadaran moral bekerja, pertanyaannya adalah, apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berpikir tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Bagikan video ini jika Anda setuju bahwa moralitas itu penting. Dan mari kita bersama-sama membangun dunia yang lebih baik.